Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah dari tadi ya, jam 9-an sudah nunggu sebentar. Nah, juga nih maaf banget kita agak mungkin cepetan aja dan to the point langsung diskusi karena kita mau bahas tentang 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Itu buku dari Stephen R. Covey ya, yang saya praktekkan, yang saya kemarin juga banyak ditanya teman-teman seperti kemarin ada Nika yang nanya tentang efektivitas bagi waktu, juga kemarin juga ada yang nanya tentang bagaimana caranya bisa jalan kuliah dan sambil bisnis dan lain sebagainya. Ya ini makanya kita bahas karena banyak yang request jadi kita bahas. Nah, juga mungkin minta tolong ini cuma pembahasan sedikit aja, tidak semuanya karena sudah saya kirimkan ya PDF-nya ke teman-teman semua. Jadi tinggal dibuka PDF-nya, dibaca dan dipraktekkan, diulang-ulang. Nah, nanti kalau ada yang bingung, kita bisa diskusi di sini dan juga bisa kita bahas sama-sama. Nah, kita langsung mungkin bahas yang pembahasan ininya ya, penting-pentingnya ya. Sebenarnya banyak pembahasannya, cuman karena waktunya terbatas dan di sini juga saya kan sudah kirimin PDF. Teman-teman bisa baca lah maksud dari 7 kebiasaan itu apa. Nah, kita di sini ambil 3 poin yang paling penting menurut saya pribadi yang saya praktekkan sampai detik ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengalami kendala. Yang paling sering itu tentang bingung. Ya, di saat ini kita tuh harus mau mengedepankan apa? Apakah mengedepankan skill atau mengedepankan penampilan atau mengedepankan apa? Nah, nanti kita bahas. Terus juga orang tuh bingung manajemen waktu. Nah, di buku ini tuh ada rumus atau rahasia pembagian prioritas juga. Nanti kita juga bahas. Sama yang terakhir, mungkin kita bisa terpengaruh dari luar, tapi kalau kita mau jadi orang sukses yang efektif, kita harus mempengaruhi dari dalam atau proaktif. Ya, kurang lebih itu yang kita bahas. Makanya 3 pembahasan penting ini hanya sekilas saja. Lengkapnya teman-teman bisa bahas, bisa baca sendiri ya bukunya atau beli bukunya. Saya udah baca buku ini puluhan kali ya, dan saya juga sering ngisi seminar tentang buku ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita langsung bahas di pembahasan yang pertama. Jadi di pembahasan pertama ini teman-teman mungkin yang kelahiran umur-umur sekarang ya, yang kelahiran buat teman-teman kan rata-rata generasi Z dan generasi milenial ya. Nah, generasi Z dan generasi milenial ini mereka mungkin hidup di zaman yang sekarang itu personal itu dipakai banget buat yang namanya sosial. Itu. Jadi zaman dulu, zaman mungkin nenek kakek kita ya, zaman itu sebelum Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, orang itu dinilai dari keberaniannya dia. Makanya zaman-zaman dulu mungkin pahlawan-pahlawan itu luar biasa pemberani ya kan, dan sosok-sosok yang dikagumi itu yang pemberani. Terus juga yang berperi kemanusiaan gitu, yang tidak membela kebenaran ya kan, tidak nggak kayak orang kejam gitu kan, dan orangnya itu punya integritas yang baik. Ya, jadi lebih ke karakter diri tersebut. Zaman dulu itu karakter itu yang diutamakan. Makanya zaman dulu itu orang itu karakternya bagus-bagus, karakternya itu kuat-kuat. Karena memang zaman dulu itu ya belum ada sosmed ya, jadi hanya bisa menunjukkan lewat karakter. Zaman dulu 1920 ke bawah ya. Nah, mulai beriring berlakunya media, baik media print, media cetak, dan media juga media-media lain seperti televisi ya kan, terus kesini lagi ada media sosial. Orang itu jadi melihat orang itu dari namanya public image, atau mungkin kalau kita sering lihat itu profil Instagramnya, first impressionnya orang itu berdasarkan sosial medianya, apa yang publik lihat tentang dia dari image. Atau nanti di berita-berita online itu gosip-gosipnya positif atau negatif gitu. Jadi orang lihat itu dari image publik gitu ya. Jadi secara publik dia itu dilihat baik atau tidak. Nah, terus yang kedua adalah sikap. Jadi sikap itu sekarang lebih dinilai bagaimana dia ngerespon terhadap sesuatu. Ya, misalkan ada seorang tokoh ya merespon tentang kasus ini, atau mungkin merespon tentang bencana ini. Nah, itu orang juga dinilai itu dari situ. Makanya biasanya banyak tuh sekarang ada orang tanya jawab direkam viral ya, kayak contoh sikap-sikapnya orang-orang yang memang punya
banyak follower gitu-gitu, sekali dia ngelakuin kesalahan langsung hancur lah reputasinya. Jadi sekarang lebih ke sikap juga. Sama yang terakhir, personality. Nah, entah kenapa zaman sekarang itu orang tuh cocok-cocokan ya personalitinya. Ada orang yang introvert suka juga sama orang introvert, ada orang ekstrovert suka juga sama orang ekstrovert. Ada juga orang yang mungkin personalnya lebih ke arah menyenangkan, happy, ya dia juga suka. Ada juga orang yang ke personalitinya lebih ke arah dia itu cendekiawan, ya orang pinter juga ada. Jadi memang zaman sekarang sama zaman dulu tuh jauh berbeda ya. Orang lebih lihat personalnya, orangnya daripada karakternya, dalamnya. Kayak gitu. Jadi orang sekarang tuh ngelihat mayoritas itu dari luar dulu. Makanya ya mungkin kalau ditanya bagaimana kita di publik penampilannya, bagaimana sikap kita dilihat sama orang, bagaimana personality kita dilihat sama orang. Nah, itu zaman sekarang itu sudah menjadi namanya etika. Jadi etika orang tuh ngelihat tuh jadi dari personalnya, bukan dari karakternya. Karena biasanya kalau dari karakter itu kan juga butuh waktu lama. Kalau zaman sekarang orang bisa langsung tahu, tinggal lihat sosmednya aja langsung ketahuan. Biasanya seperti itu. Makanya sosmednya hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman memang mau profesional di dunia ini, profesional ya, sosial medianya harus profesional. Kita dilihat di publik itu harus profesional. WhatsAppnya foto profilnya harus foto profil beneran, muka beneran. Instagramnya juga foto profilnya juga profesional, ya kan. Konten-konten yang diupload di TikTok, diupload di sosmed, diupload di Facebook itu juga harus profesional, menunjukkan bahwa kita tuh orang yang punya image positif, yang punya gambaran positif atau gambaran yang baik di mata orang. Karena sekarang orang tuh ngeliat itu, ya, daripada ngeliat orangnya pada saat ketemuan langsung, dia lihatnya di online-nya dulu. Jadi dari online ke offline. Makanya benar-benar personalnya di online tuh diperbaiki. Karena ini berpengaruh banget loh buat karir, ya. Orang itu sekarang kalau mau kerja dilihat juga Instagramnya, ya kan. Juga dilihat dari bisnis juga, orang ngelihat ini orang nih centang biru nggak, followernya banyak nggak, atau orang ini dia berdampak nggak secara sosial media gitu. Dia punya influence nggak kepada followernya. Nah, ini juga personalnya kita lihat bagus apa enggak nih, kan bisa kelihatan ya dari video-video yang kita buat, dari konten-konten yang kita upload, dari apa yang orang lihat tentang story kita, tentang status WA kita, itu juga bisa kelihatan teman-teman. Jadi penting banget yang namanya kita tahu etikanya zaman sekarang ya. Makanya coba personalnya diperbaiki ya. Ini juga saya sambil belajar juga. Nah, itu yang pertama kita bahas tentang perubahan etika sebelum 1920 sama sesudah 1920 di buku Stephen R. Covey tadi yang Seven Habits ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang namanya fokus. Nah, jadi banyak orang itu salah fokus ya. Jadi kalau di buku tersebut ya, yang saya pahami, mungkin kalau teman-teman bingung nanti bisa diskusi. Banyak orang itu dia itu fokusnya reaktif. Maksudnya gimana? Ya reaktif itu dia itu terpengaruh dari kondisi lingkungan ke dalam. Jadi ya misalkan cuaca lagi hujan, ya dia akan kasih energi negatif. Wah, hujan nih, jadi nggak bisa ini, jadi nggak bisa itu, ya kan. Kalau panas juga sama. Wah, panas nih, nanti kalau keluar nggak enak, kepanasan dan lain sebagainya. Jadi yang ada itu energinya negatif terus, ya kan. Yang namanya hujan, yang namanya panas kita nggak bisa kendalikan. Itu sudah kuasa alam, kuasa Tuhan, kuasa Allah. Ya kita nggak bisa kendalikan itu, ya. Nah, kalau teman-teman fokusnya reaktif aja, ya akhirnya kita orangnya tuh tidak punya pengaruh dalam kehidupan kita. Karena semuanya tuh kita ya menyalahgunakan gitu loh. Apa-apa ya sudah kita mengalah gitu. Kita reaktif. Ya, jadi kita tuh nggak bisa berpikir proaktif. Ya, perbedaannya reaktif sama proaktif. Kalau reaktif itu tergantung kondisi, kalau proaktif itu menciptakan kondisi. Nah, makanya banyak orang itu sekarang ya gagal di dalam kehidupannya, kacau balau. Kenapa ya? Karena dia reaktif. Harusnya itu proaktif, gitu loh. Proaktif itu kebalikannya dari reaktif. Kalau proaktif itu dia yang menciptakan kondisi dan situasi yang positif. Ya, contoh lagi hujan, ya sama kasusnya lagi hujan. Lagi hujan nih, ya sudah cari payung, ya kan? Terus pakai payung biar nggak kehujanan. Jadi dia harus proaktif nyari payung atau beli payung, harus mengeluarkan biaya, harus berkorban ya, karena dia bisa mempengaruhi biar nggak kehujanan ya pakai payung kayak gitu. Atau kepanasan, ya sudah, kalau memang kita kepanasan ya kita juga naik mobil atau naik atau pakai payung biar nggak kepanasan gitu. Jadi dia melakukan sesuatu secara aktif untuk ya mengkondisikan dirinya gitu loh, bukan mengkondisikan lingkungan. Karena lingkungan, ekonomi dunia,
terus cuaca itu kita nggak bisa kendalikan, yang kita bisa kendalikan diri kita sendiri. Nah makanya energinya itu positif karena segala macam dia pikir secara positif. Nah sedangkan orang yang proaktif ini karena dia sering gitu ya memperhatikan hal-hal dari dalam, dia fokus dari dalam, jadi hal-hal di luar itu dia nggak terlalu pedulikan, dia nggak terlalu permasalahkan. Yang penting dia bisa mempengaruhi diri dia. Nah sehingga dari diri dia mempengaruhi, bahkan kebiasaan nanti orang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi dia tidak tergantung lagi, bahkan dia sudah sudah mandiri gitu. Kalau orang sudah mandiri itu PD-nya meningkat, yang kepercayaan dirinya nambah. Nah ini penting kalau kita memang mau belajar tentang yang namanya proaktif. Nah jadi circle of concern-nya itu ke dalam ya, bukan circle of influence-nya itu di luar, bukan. Jadi di dalam ya, fokusnya di dalam. Proaktif ini penting banget nih di bab 1. Jadi teman-teman nanti bisa baca dan praktekkan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu waktu nih, manajemen waktu. Nanti kita bahas, nanti kita praktek juga cara bikin manajemen waktu. Yang mungkin kalau saya bisa coret-coret, saya izin coret-coret. Jadi untuk manajemen waktu ternyata pembagiannya itu bagus banget ya yang dibikin sama Stephen R. Covey ini. Jadi ada skala prioritas namanya. Nah, skala prioritas itu dibagi atas 2 hal. Ya, yang pertama penting dan tidak penting. Nah, itu. Jadi penting dan tidak penting. Ya, terus yang kedua yaitu mendesak, tidak mendesak. Nah, jadi memprioritaskan waktu itu berdasarkan 2 hal tadi. Kepentingannya dengan keterdesakannya. Nah, di situ kita bagi, akhirnya kita ketemulah 4 kuadran. Nah, 4 kuadran ini masing-masing ya kita tidak lepas lah dari yang namanya kegiatan kita sehari-hari. Contoh kegiatan-kegiatan yang penting dan mendesak. Biasanya kegiatan-kegiatan yang penting dan mendesak, wah itu kayak tekanan-tekanan deadline tugas ya kan, yang harus dikerjakan sekarang juga dan itu penting. Nah ini kalau kebanyakan orang-orang itu kegiatannya di kuadran 1 biasanya wah dia tekanannya tinggi, stres gitu. Makanya banyak orang-orang itu stres karena dia terlalu mendapat banyak keterdesakan yang penting-penting. Nah itu yang kuadran yang pertama. Kuadran yang kedua ini yang paling bagus, yang harusnya kita tuh mencegah gitu ya, biar kita tidak banyak stres ya, kita harusnya jadwalkan atau kita masukkan ke yang kedua ini, kuadran kedua, yaitu penting tapi tidak mendesak. Contoh, kita ada ujian minggu depan, hari Senin misalkan. Ya besok Senin kan belum ujian, tapi kita sudah mempersiapkan tuh materi-materi ujian yang kita pelajari. Atau mungkin ada deadline dari kantor, harus dikerjakan, deadline-nya hari Jumat. Ya kita sudah selesaikan dari hari Rabu gitu loh. Jadi lebih dahulu menyelesaikan dengan kita nge-planning ya, merencanakan gitu. Nah kita juga kalau misalkan misalkan ada peluang gitu yang bisa menghasilkan uang ke kita, ya kita jangan tunggu pas kita butuh ya, tapi kita kerjakan peluang itu sesegera mungkin. Sehingga apa? Sehingga nanti pas kita lagi butuh uang, kita sudah ada uangnya karena kita sudah merencanakan, sudah menjalankan, udah menghindari ya, mencegah biar ini tidak jadi masalah. Nah, ini jadi harus paling banyak nih di kuadran kedua. Kalau orang yang efektif, nah ini paling banyak di kuadran kedua karena dia merencanakan, menjadwalkan. Nah, cuman banyak orang-orang itu kena namanya jebakan ya, jebakan waktu namanya kalau menurut Stephen R. Covey ini di kuadran yang ketiga. Jadi, mereka tuh banyak yang namanya terjebak sesuatu hal yang tidak penting tapi mendesak. Nah, ini kuadran 3 nih, tidak penting tapi mendesak. Contoh, tiba-tiba temen itu nelpon, ya kan? Tiba-tiba ada rapat dadakan. Ya, tiba-tiba ada kita ada disuruh kumpul sama orang-orang untuk misalkan rapat RT gitu. Sebenarnya itu nggak begitu penting, ya kan? Karena ya lebih penting mana sama tugas kita, pekerjaan kita yang utama gitu. Tapi karena mendesak didatengin terus, dia ada di depan kita, jadi kita terganggu kan? Akhirnya kita terganggu ini, waduh gimana ya? Akhirnya ya kita nggak bisa nolak gitu loh. Akhirnya begitu. Mungkin teman-teman sering ngerasain ya, kita terjebak di kondisi waduh gitu ya, udah sampai sini lagi kita nggak enak. Akhirnya kita menjalankan aktivitas ketiga,
Ya, kuadran ketiga tidak penting tapi mendesak karena didatangin sama orangnya gitu. Nah, ini jangan banyak-banyak kayak gini karena ya ngapain kita melakukan sesuatu yang tidak penting tapi mendesak. Mending kita suruh orang lain atau bahasanya itu delegasi. Misalkan disuruh beli sayur sama ibu. Nah, tapi kita sedang lagi ada meeting sama atau kita lagi ngobrol sama klien gitu. Bilang, "Bu, nanti saya beli sayurnya lewat online aja, nanti saya pesan lewat WhatsApp, nanti mbaknya ngantar ke sini, nanti saya minta bayar lebih mahal, nggak apa-apa." Jadi kuadran ketiga ini harus banyak-banyak didelegasikan orang. Jadi biar kita tidak melakukan hal yang tidak penting. Misalkan, waduh, harus nyuci lagi, ya udah ke laundry aja gitu. Waduh, harus makan, ya udah GrabFood aja gitu. Kalau memang bener-bener itu kurang penting ya dibandingkan dengan kita pekerjaan kita utama seperti itu. Jadi biar nggak bertabrakan. Kemarin banyak yang bingung, "Pak, saya tabrakan Pak, inilah." Beli sayur kan bisa nyuruh orang lain, ya kan? Bisa suruh orang lain lebih tidak penting itu soalnya. Kamu mengerjakan aja yang penting-penting gitu. Karena ini udah kepepet gitu. Akhirnya oke, bener juga sih. Karena kalau nggak akan kacau teman-teman ya. Kemarin kita udah cerita ngobrol-ngobrol seperti itu akhirnya. Nah, dan yang paling parah yang bikin kaum generasi Z dan generasi Alpha ini ya yang masih seumuran teman-teman ini kacau hidupnya adalah yang kuadran keempat, yaitu aktivitas yang tidak penting dan tidak mendesak. Apa itu? Kalau mungkin kita bisa lihat ya, saya bisa lihat teman-teman yang saya kenal, adik-adik saya, sepupu saya, ponakan saya ngelihat ada yang mereka itu dari pagi sampai malam kerjaannya main game. Ya, main Free Fire, Mobile Legend gitu kan. Nah, itu kalau yang laki-laki. Wah, kalau yang perempuan, wah buset, dia itu nonton drama Korea satu hari itu satu season. Bukan satu episode loh, satu season. Ya kan? Pagi episode 1 sampai episode 3, siang episode 4 sampai 6. Sore episode 7 sampai 10. Oh, malamnya diselesain. Besoknya udah ganti season. Bayangin coba. Satu hari satu season, Pak. Itu buang-buang waktu banget itu. Karena di otak saya, kita menyenangkan diri kita. Atau mungkin kita, membiarkan kita itu waktunya terbuang. Itu sangat merugikan. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang penting dan juga tidak mendesak. Malah nanti banyak tugas-tugas kita yang nggak terselesaikan, pekerjaan-pekerjaan kita yang nggak terselesaikan, makanya kacau gitu loh. Kenapa? Karena dipakai buat hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Gitu. Kalau teman-teman ajak jalan-jalan, ayo main yuk, kita nonton film, kita jalan-jalan, kita healing-healing. Dicek dulu semua kuadran-kuadran yang kita taruh di kuadran 2 sudah selesai belum aktivitasnya, tugas-tugasnya sudah diselesaikan belum, PR-nya sudah selesai belum gitu. Kalau kita kacau manajemen kuadran ini, ya wajar hidup kita kacau. Karena salah satu faktor orang itu sukses adalah manajemen waktu yang tepat. Salah satunya dengan menaruh kuadran di kuadran yang tepat. Begitu teman-temanku sekalian. Jadi dipakai lagi benar-benar nih yang di bukunya Stephen R. Covey tentang manajemen waktu, bikin jadwal. Nah, makanya saya efektif orangnya karena selalu bikin jadwal. Nah, intinya itu 3 itu yang paling penting ya kalau menurut saya yang saya bahas. Nah, sebenarnya ada 7 hal ya. Yang pertama tadi adalah jadilah proaktif. Ya, artinya kita tuh menjadi orang yang punya daya tanggap, bukan diem-diem doang gitu kan. Kedua, ya perilaku kita menentukan ya kan masa depan kita. Karena ya dari kita bukan dari orang lain. Ya kan? Karena apa? Karena kita aktif, bukan reaktif. Kalau kita reaktif kan nunggu. Kalau aktif kita langsung ya melakukan terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman tahu orang yang proaktif, biasanya mereka punya yang namanya itu nilai-nilai prinsip gitu. Jadi dia nggak terganggu sama orang luar kayak gitu. Nah, yang kedua adalah di buku itu ya, itu bagus juga, ada namanya Begin with the End in Mind. Ini juga saya sering pakai. Saya selalu berpikir itu untuk hasil akhir. Saya itu sekarang ini buat ngapain sih? Ya kan, ngapain sih? Ya biar kita ada semangatnya teman-teman. Karena kalau nggak ada tujuan, ya ngapain kita ngelakuin hal ini gitu loh. Karena ya kita harus memimpin diri kita, pikiran kita untuk sampai ke garis finish. Biar apa? Biar kita tuh semangat, ya kan? Biar kita tuh mencapai target gitu. Karena kalau nggak
ada tujuannya ngapain gitu ya kita melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga tadi pembagian waktu, prioritaskan yang penting ya, lakukan hal yang penting terlebih dahulu. Kalau di Al-Qur'an faiza farokta fanzob, selesaikan satu urusan kemudian lanjut ke urusan yang lain gitu kan ya. Yang keempat ada namanya pikiran menang-menang. Nah, kalau yang tadi kan 1, 2, 3 itu pribadi, yang 4, 5, 6 itu untuk orang lain ya. Itu biasanya kita harus mengerti pikirannya orang, kita nggak boleh marah-marah, kita harus bekerja sama, kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus namanya punya pemikiran yang selalu memenangkan semua pihak, jangan egois, kayak gitu. Terus yang kelima, ya pahami dulu orang, baru orang akan mengerti kita. Jadi jangan paksakan apa yang kita pahami ke orang lain. Kita pahami dulu orang lain, nanti suatu saat baru dia akan paham dengan pemahaman kita. Jadi nggak usah dipaksa. Nah, kemudian yang keenam itu adalah sinergi atau kerjasama, kolaborasi. Makanya sekarang banyak banget YouTuber, banyak banget influencer, banyak banget pebisnis yang mereka melakukan namanya sinergi atau kolaborasi, sehingga apa yang dia kerjakan akan jauh lebih tepat tercapai dan bisa buat jangka panjang. Nah, setelahnya ya kita tinggal mengasah gergaji. Kalau katanya tuh mengasah gergaji itu ada kayak jangan pernah berhenti untuk mengasah diri kita untuk selalu tajam. Jadi kita belajar lagi, kita mungkin ada yang kurang kita tambahin lagi. Kita selalu belajar setiap hari ya. Kita selalu berbuat baik setiap hari, sehingga kalau kita mengasah gergaji kita terus, belajar terus, ini terus ya, akhirnya tajam. Jadi kita akan selalu menjadi orang yang efektif kedepannya seperti itu. Jadi 7 hal ini yang mungkin teman-teman bisa dapatkan setelah baca buku 7 Highly Habits of Effective People. Kemarin sekali lagi saya sudah bikin rangkumannya tentang ini. Silakan teman-teman baca lagi, teman-teman simak lagi. Ya diulang-ulangnya aja nggak apa-apa. Karena di sini termasuk salah satu buku yang paling berpengaruh. Jadi selama 100 tahun ke belakang ini ya. Jadi sebelum kita hidup bahkan 100 tahun ke belakang ini, buku ini 7 Highly Habits of Effective People itu menjadi buku paling laris, paling berpengaruh dan paling banyak dipakai secara profesional di dunia. Jadi termasuk 100 buku yang paling berpengaruh, yang paling laku dan paling berdampak di profesionalisme di dunia. Makanya orang rata-rata secara profesional pasti ya sudah baca buku ini. Karena kalau teman-teman orang yang mau sukses harusnya baca buku. Nah, salah satu bukunya yang disarankan adalah 7 Highly Habits of Effective People. Bahkan saya pribadi baca buku ini tuh berkali-kali. Udah banyak banget dari versi bahasa Indonesianya, versi bahasa Inggrisnya dan lain sebagainya. Karena saya sering juga ngisi seminar atau ngisi workshop tentang namanya kebiasaan efektif orang-orang. Nah, biar orang tuh bisa tahu kenapa kok Pak Zainal kok bisa efektif banget hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu tuh ada kegiatan semua, sudah terjadwal semua. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain ya. Kenapa ya? Karena saya sudah tahu ilmu dari 7 kebiasaan sukses orang-orang paling efektif di dunia. Seperti itu, teman-teman. Untuk pembahasannya seperti janji saya, kita langsung tanya jawab aja dan diskusi ya di sini. Mungkin ada 3 orang yang siap diskusi, kita kasih waktu 15 menit sampai setengah jam ya. Agak banyak nggak apa-apa. Nah, dari yang terutama yang sudah baca ya artikelnya, kalau yang belum baca artikelnya kan sayang gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang sudah membaca artikelnya dan sudah mempraktekkan, mungkin saya kasih waktu teman-teman buat diskusi. Silakan. 3 orang dulu ya, 3 orang dulu silakan angkat tangan, kita diskusi. Boleh juga konsultasi dan bertanya tentang problematika secara profesional atau secara permasalahan yang dialami. Silakan, saya kasih waktu 10 detik ya buat angkat tangan ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi siapa tuh? Nika, Faris, 7, 8, 9, 10. Oke, ini Nika sama Faris dulu ya, nanti nyusul. Saya angkat Nika dulu karena Nika yang duluan. Saya minta tolong Nika di buka suaranya biar kita diskusi dulu. Silakan Nika. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dengan saya Nika Dwi. Sekarang kegiatan saya pengabdian. Maaf Pak Zainal, saya mau bertanya. Kan seperti yang yang kemarin buku yang dikasihkan di PDF tentang habit, itu tentang kita yang mana kita harus belajar memulai
dari hal kecil, karena sesuatu hal kecil itu bisa membuat jadi besar ya Pak. Oke. Dan pertanyaannya saya, ya, pertanyaannya gimana caranya kalau misalnya kita tuh ingin memulai dari hal kecil, tapi itu tuh terkadang kalau misalnya kan kita mulai pagi harusnya lebih baik kan disarankan katanya untuk mandi, tapi terkadang waktu itu tuh membuat kayak ada kerjaan paginya, terus tuh malah mandi nggak jadi mandi. Nah kadang itu tuh bisa membuat kita nggak lancar gitu tentang yang apa yang udah kita jadwalkan kayak gitu. Bagaimana lebih baiknya agar sarannya Pak? Oke, siap. Terima kasih ya Nika ya. Oke, ini bagus nih pertanyaannya Nika. Ya. Oke, ini saya coba bahas dulu ya Nika ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami problem tentang efektivitas waktu, ya sebenarnya sudah ada jawabannya juga tadi ya di yang kita bahas tadi ya, yaitu di skala prioritas ini. Kayak gitu. Jadi tadi kan kasusnya hal kecil ya, contoh mandi ya. Nika tadi bahas contoh mandi. Ya kita cek dulu, mandi itu penting apa tidak? Ya, kalau tidak penting ya nggak usah mandi gitu loh. Permasalahannya mandi ini kan penting sekali untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Ya mungkin kalau kita yang muslim juga menjaga kesucian gitu ya. Nah, mandi itu masuk ke kategori penting. Nah, cuman kita mandinya jam berapa gitu loh. Kalau kita mandi sebelum sholat subuh, itu maksudnya ya mandi yang memang sudah kita rencanakan gitu. Kita mandinya setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh, biar nanti pas subuh sudah tenang, sudah bugar. Kenapa? Karena kita tahu aktivitas kegiatan kita itu akan mulai aktif di jam 7. Jadi beda. Sama-sama mandi, tapi yang satu dilakukan sebelum sholat subuh, jam 4:30. Yang satu lagi dilakukan 15 menit sebelum kita beraktivitas, jam 7:15. Apalagi mandinya pakai nyanyi lagu 7 album gitu kan. Ada lagu Indonesia, lagu Barat, lagu Mandarin juga, lagu Korea juga. Ya nggak cukup waktunya 15 menit buat mandi gitu loh. Buat teman-teman yang memang mau mandi santai, tidak terdesak, tidak terburu-buru, ya direncanakan setiap bangun jam 4:30 langsung mandi. Seperti itu. Jadi kalau mandi itu penting, tapi kalau ditaruh di kuadran yang pertama, ya kita akan kesulitan gitu loh. Wah, mandi udah jam 7:05 nih. Jam 7:10 udah harus di kampus, udah harus di pondok, udah harus di mahat, udah harus di lokasi. Ini saya belum mandi. Ya pasti stres lah. Pasti orang itu akan memilih, ya udahlah mandi nggak apa-apa. Nggak mandi nggak apa-apa, yang penting bisa ikut kegiatan yang lebih penting gitu. Ya itu bukan namanya tidak mandi terus nggak apa-apa, bukan. Nanti lama-lama kalau kita sering seperti itu, kita akan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang utama gitu loh, dengan kita meninggalkan hal-hal kecil. Ibu saya tuh pernah ngasih tahu saya, kebetulan ibu saya itu dosen di Fakultas Matematika dan IPA di Universitas Cendrawasih Papua. Ibu saya tuh ngasih tahu ke saya, kan saya kan anaknya ya, jadi dikasih tahu kayak gini, nak, kamu tuh kok sering banget tuh menyepelekan hal-hal kecil. Itu loh sepatumu dimasukin ke rak gitu. Itu kalau misalkan habis makan piringnya dicuci. Apalagi ibu saya tuh sering bilang, tuh loh kalau kamu habis dari kamar mandi kakinya dikeringin dulu. Nah sebenarnya menurut saya nggak penting kok kayak gitu. Cuman karena hal-hal kecil itu menurut saya nggak penting, ya jadinya apa? Saya pernah kejadian, saya kepleset karena kaki saya belum kering, saya langsung keluar. Ya namanya juga ya kita sering lupa atau menyepelekan hal kecil. Saya itu sering sepatunya itu karena nggak ditaruh di raknya, ya ketendang kemana-mana, nyari-nyari sepatu sendiri. Wih, sepatuku mana ya mak? Ini ditaruh di mana? Lah kemarin kamu taruh di mana? Taruh di sini. Ya makanya ditaruh di rak gitu loh. Apalagi cuci piring. Ya makan piringnya nggak dicuci setelah makan. Pas kita mau makan lagi nggak ada piring gitu loh. Akhirnya ya mengganggu kebiasaan kita selanjutnya. Makanya ya dari situ saya pengalaman pribadi ya buat nikah, fokus terhadap hal-hal yang bisa langsung kita selesaikan, nggak harus ditunda-tunda. Karena kalau kita tunda nanti masuk ke yang mendesak gitu, penting dan mendesak. Akhirnya nanti kita stres. Ya contoh kayak ini kayak gini kan
ya jadinya nggak mandi ya kan. Yang penting kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, nggak begitu konsepnya. Kita harus tetap menyelesaikan semuanya ya, kurang lebih begitu ya. Nanti buat teman-teman ini buat pembelajaran ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya dari Faris ya. Faris silakan, ini saya angkat buat ngobrol diskusi tentang yang mau ditanyakan. Silakan Faris. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya ya. Di sini saya ingin bertanya tentang skala prioritas ya. Ya. Di sini yang saya tanyakan bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap skala prioritas kebutuhan apabila status sosial dapat mempengaruhi skala prioritas. Oke. Ya, bisa diulangin sekali lagi pelan-pelan. Ini takutnya saya salah nangkep nih. Bagaimana? Ya, baik, saya ulangi, bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap skala prioritas kebutuhan. Oke. Dan mengapa status sosial dapat mempengaruhi skala prioritas itu sendiri. Oke, terima kasih. Ya oke, saya tangkap lah maksudnya. Jadi ini ya, coba benar nggak nih menurut Faris? Pertama, apa pengaruh pendapatan kita, jumlah pendapatan kita dibanding dengan skala prioritas gitu. Ya karena ya jujur saya juga paham lah, maksudnya kayak aduh ini cuci baju nggak penting-penting banget nih, mau kasih ke laundry tapi nggak ada duit gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Terus juga kenapa kok orang yang punya tingkat sosial yang berbeda atau yang lebih tinggi ya punya skala prioritas yang berbeda juga, begitu bukan pertanyaannya? Ya kalau mungkin Iya Pak, begitu. Ya, betul ya. Oke ya, terima kasih Faris. Coba saya bahas sedikit-sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin kita mau cek tentang pendapatan ya, ini kan materi kita beberapa waktu lalu ya tentang penghasilan gitu. Penghasilan itu dibagi menjadi 3 golongan teman-teman ya. Kalau mungkin saya coba cari 3 jenis pendapatan. Ya coba saya cari ya di, nah ini ada nih. Saya cari di Google, saya coba share screen. Jadi ada 3 jenis pendapatan yang kita perlu miliki atau kita perlu ketahui. Ini saya sering sering bahas juga sama teman-teman sebenarnya ya. Saya coba share screen dulu. Udah kecil sekali ternyata ya. Oke, sebentar saya share screen ya. Jadi pendapatan itu yang dilihat itu bukan hanya jumlahnya. Banyak orang kan mungkin ngelihat, wah jumlahnya sekian juta atau sekian sekian ratus ribu kayak gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa lihat di yang saya share ini ya, ini saya share punyanya orang. Ini saya sering pakai soalnya gambar ini. Ya kelihatan ya gambarnya ya, jelas ya. Kelihatan nggak? Sudah jelas ya? Jelas Pak. Oke. Jelas. Ini saya sering bahas buat teman-teman yang nanya tentang pendapatan, tentang jumlahnya. Sekali lagi jumlahnya. Padahal yang lebih penting itu bukan jumlahnya, tapi berasal dari mana. Apakah dia penghasilan aktif dari gajinya, dari bisnisnya atau usahanya, atau pendapatan dia dari portofolio. Mungkin dia punya saham dari dividennya, dia punya capital gain dari penjualan sahamnya, atau mungkin dia punya obligasi dari kuponnya berapa persen setiap bulan. Yang paling enak tuh yang pasif ini loh. Dia dapat penghasilan itu nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit dari royalti ya, royaltinya dia tentang konten yang dia sudah buat, hak cipta yang dia sudah kerjakan. Dia punya kendaraan yang disewakan, atau punya kos-kosan, kontrakan yang disewakan, atau dia punya konsep franchising, dia franchisernya dapat penghasilan sekian persen, atau dia buka namanya kelas online secara digital, jadi dia nggak perlu berkali-kali isi tapi dia tetap dapetin pemasukan ya kan lewat kelas online itu. Terus juga ada namanya AdSense ya, kalau teman-teman tahu YouTuber ya, mungkin sekarang banyak ya yang kaya dari AdSense.
Jadi yang ditanyakan, yang dipikirkan itu jangan lihat total jumlah pendapatannya, tapi berasal dari mana pendapatannya. Jadi jawabannya begini, Faris. Kalau orang itu punya pendapatan paling banyak di active income, sudah pasti dia itu banyak kerjaan yang bikin dia itu stres, capek, banyak deadline, banyak hal yang harus dikerjakan, harus ngejar target ini, ngejar target itu, gitu loh. Jadi prioritasnya sangat berpengaruh karena dia fokusnya adalah mencari uang, ya itu mencari uang. Jadi orang kerja sama dagang usaha, yaitu dia mencari uang. Jadi dia yang ngejar uang itu, wah ayo uang sini, aku kejar sini, aku kejar sini, aku kejar sini gitu. Jadi skala prioritasnya tuh mungkin yang di bagian paling pertama kuadran 1 tadi, yang penting dan mendesak, isinya nyari duit semua di situ. Jadinya apa? Stres dia karena harus ngejar klien, harus jualan, ngejar target buat bayar karyawan apa segala macam, jadi stres. Ya, kenapa? Karena memang rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang masih berjuang gitu loh. Jadi nggak bisa ditoleransi karena daripada dia nggak kerja, dia nggak ada duit, dia nggak bisa makan. Padahal makan itu kan penting, kayak gitu ya. Jadi dilihat itu jangan dari total jumlah pendapatannya, tapi dapat duitnya dari mana. Ya itu yang lebih penting. Makanya kalau mungkin Faris nanya orangnya yang prioritas skalanya berubah nggak buat yang orang yang gajinya besar atau kecil? Sebenarnya nggak berubah kok. Justru kadang-kadang semakin sibuk orang itu, semakin banyak duitnya itu dia semakin sibuk karena dia semakin aktif, gitu loh. Ya jadi dia semakin aktif, akhirnya dia semakin sibuk. Namanya juga active income, dia mendapatkan penghasilannya secara aktif. Jadi hati-hati. Kalau orang banyak kan duitnya dari active income, dia akan sangat sibuk sekali. Prioritasnya akan lari semua ke yang bagian pertama. Dia nggak bisa main-main, ya dia nggak bisa santai-santai, nggak bisa jadwalin karena semua harus segera mungkin. Itu yang pertama, active income. Tapi kalau mungkin orangnya dia dia dapat duit, ya mungkin sama penghasilannya, mungkin 3 juta 1 bulan. Dia dapat dari kupon, dia obligasi, dia dapat 1 bulan 3 juta. Itu jauh lebih enak ya kan, dan jauh juga lebih tidak capek, jauh juga lebih banyak waktunya. Ya walaupun dia harus ngumpulin duit juga, dia harus ini juga nyari uang juga, tapi tidak sesibuk orang yang 100% penghasilannya dari penghasilan aktif. Ya mau apalagi mungkin dia dapat dividen, dia mungkin dapat capital gain setelah dia investasi berapa lama kayak gitu. Ya orang-orang di sini ya dia masih enak tuh karena mungkin masih ada kuadran satunya tuh masih ada, tapi nggak sebanyak orang-orang yang mendapatkan uang dari kegiatan aktif kayak gitu. Jadi di sini dia udah mulai enak hidupnya, udah mulai terjadwal, teratur, tapi juga tetap efektif. Ya kalau misalkan wah aku mending hari ini mau fokus belajar, kalau ada kegiatan yang kurang penting, contoh bersih-bersih, nanti aku pakai aja jasa pembersih, pakai GoClean misalkan. Ya udahlah, nanti biar aku tetap belajar, aku bisa tetap melakukan kegiatan. Ya, ada lagi mungkin, waduh, kalau naik motor atau naik kendaraan sendiri ke lokasi yang mau saya datangi, wah itu lumayan ya, capek. Yang mending naik Grab aja. Ya, jadi daripada dia nyetir sendiri, naik Grab gitu, bisa sambil buka HP, bisa sambil ngerjain sesuatu yang lebih penting gitu daripada dia harus di motor selama 1 jam perjalanan. Seperti itu. Jadi dia mengorbankan sedikit uangnya buat disupirin ke lokasi. Nah itu udah cocok nih masuk kalau orang-orang yang sudah bisa membagi waktunya, karena dia udah punya uang dari yang tidak terlalu aktif, yaitu portofolio. Nah dia dari penjualan dapat capital gain, ya kan, dia punya aset dijual dapat capital gain, itu enak. Nah saya juga lebih cocok untuk mendapatkan portfolio income ini untuk namanya ya biar lebih luang waktunya, makanya saya bisa punya kebebasan sedikit waktu karena penghasilan saya nggak 100% aktif. Nah yang paling enak memang itu yang nggak ngapa-ngapain dapat duit, itu namanya passive income. Itu mah orang yang di posisi sudah sangat cukup lah ekonominya. Yang mungkin kalau bisa dilihat ya kayak mungkin teman-teman kita yang punya kontrakan, dia punya rumah kontrakan 5 gitu ya, diwariskan dari orang tuanya, nih bapak punya 5 kontrakan. Itu orang enak banget, setiap bulan dapat penghasilan tuh, nggak usah ngapa-ngapain. Dia punya penghasilan dari kontrakannya itu kan pasif ya, nggak perlu ngapa-ngapain. Ya kontrakan kos-kosan atau kontrakan rumah atau kontrakan ruko itu enak banget. Nah permasalahannya di sini ya orang itu tetap harus memprioritaskan yang penting juga.
Ya misalkan ya sudah saya buat dapat penghasilan pasif, ya saya mungkin juga tetap bisa bantu orang, saya tetap bisa belajar, kuliah, saya tetap bisa bekerja sebagai manusia untuk bermanfaat buat orang lain. Itu tetap ada. Jadi prioritasnya itu bukan dari total jumlah pendapatan, tapi dari mana pendapatan itu berasal. Tentu saja orang-orang yang sudah dapat passive income ini ya nggak mungkin dia itu orang-orang biasa, dia pasti orang-orang luar biasa, karena biasanya dia sudah punya penghasilan aktif yang banyak, dia pindahkan ke investasi yang menghasilkan, dia beli aset-aset yang pasif, dia bikin bisnis franchise, dia bikin sewa mobil, dia bikin sebuah hal yang bisa menghasilkan dia uang tanpa harus dia bekerja dengan sistemnya. Akhirnya dia menjadi namanya pribadi yang efektif. Seperti itu. Jadi efektif itu juga jangan dilihat dari seberapa banyak uangnya. Coba deh cek, banyak kok orang yang duitnya banyak banget, itu semakin duitnya banyak semakin sibuk, semakin kacau hidupnya. Jadi bukan berapa jumlah total pendapatannya ya yang menentukan prioritasnya, tapi berasal dari mana duit itu. Ya kalau koruptor nggak usah dibahas ya, udah nggak ngapain dapat duit tapi masuk neraka. Ya itu kita nggak usah bahas yang haram-haram seperti itu. Nah terus yang terakhir yang ditanya sama Faris tadi, apa tadi ya? Kalau misalkan pendapatannya itu mempengaruhi skala prioritasnya, terus bagaimana tadi yang terakhir, Riz? Saya lupa tadi yang ketiga. Ya kan pertama pendapatan mempengaruhi prioritas, ya kan? Nah yang ketiga apa tadi? Iya Pak. Ketiga status sosial apakah mempengaruhi skala prioritas? Oke, status sosial. Tentang itu. Betul. Nah terakhir kan status sosial. Jadi kalau saya pribadi ya tergantung orangnya. Misalkan kita secara status sosial, ya kita menganggap diri kita kan status sosial, kita menganggap diri kita tuh di posisi sosial itu bagaimana. Kalau kita menganggap diri kita tuh sudah misalkan di atas dia, ya mesti kita akan mungkin bahasanya gengsi. Wah masa begini sih, masa makannya ini sih, masa tempatnya di sini sih. Yang misalkan yuk nongkrong yuk, ya kalau mungkin orang yang status sosialnya biasa-biasa aja, dia akan makan di warung biasa atau nongkrong di tempat biasa. Tapi kalau orang yang punya status sosial tinggi, biasanya makannya di restoran bintang 5 atau di tempat-tempat yang bagus seperti itu. Jadi berpengaruh nggak status sosial? Tergantung. Walaupun orangnya itu misalkan dia status sosialnya tinggi, ya kan, misalkan dia orang kaya, tapi bisa aja kok kalau dia mau dia tetap nongkrong di angkringan. Ya kayak mentor saya ini penghasilan bulanannya itu puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Dia juga punya mobil mewah BMW, dia punya rumah 2 miliar harganya. Tapi kemana-mana naik motor, kalau makan di angkringan cuman habis 7.000 sekali makan. Saya bilang, Pak Awan kok bisa sih duit sebanyak itu, aset udah banyak, tapi kok masih makan Indomie pakai telur gitu kan, nasi sayur ramesan dikasih gorengan, kok bisa sih seperti itu? Saya tanya sama beliau ya, Pak Awan, beliau bilang kayak gini, wah saya kayaknya karena udah kelamaan susah ya, jadi saya sudah menikmati hal-hal seperti ini ya, makanya ya saya kalau makan, saya kalau untuk saya sendiri sih saya enak-enak aja dimanapun. Tapi kalau misalkan lagi ketemu sama branch manager, sama CEO, sama mungkin profesional, beliau juga menyesuaikan diri gitu loh. Tergantung sekali lagi, wah ini orang hebat, orang luar biasa, dia kemana-mana sama branch manager itu saya pernah lihat itu kemana-mana disetirin pakai BMW ya, BMW seri 3 yang harganya hampir 1 miliar itu. Terus diajak makannya ya diajak makan ke restoran bintang 5 ya, bukan karena Pak Awannya, tapi karena orang yang diajaknya itu ya branch manager, soalnya CEO juga. Nginepnya ya karena acaranya di kota, ya nggak mungkin kan CEO kita nginepin di Losmen kan, nggak mungkin ya. Akhirnya dicari hotel Grand Mercure di Yogyakarta di Jalan Adi Sucipto. Itu salah satu hotel paling mahal di Jalan Adi Sucipto itu, karena dia per malamnya udah 3,5 juta, bintang 5 soalnya ya kan, Grand Mercure. Jadi ya nginepnya juga di tempat yang sama. Jadi ya begitu, namanya dependent sama independent itu berbeda. Dependent itu bergantung orang lain, independent itu tergantung kita. Makanya kalau baca bukunya 7 kebiasaan efek tadi, ya itu tadi, kalau Pak Awan ini udah bagus dia, proaktif. Ya karena beliau itu saya tahu mengikuti lokasi, kondisi, situasi itu dari dirinya sendiri. Jadi bisa menyesuaikan.
Makanya hebat tuh orang-orang seperti itu, efektif, tetap bisa menjalankan apa yang dia inginkan dan juga tetap bisa mengerjakan apa yang orang lain juga minta ke dia. Jadi efektif ya, seperti itu Faris. Semoga bisa terjawab ya Aris ya. Iya Pak, terima kasih. Nah, oke, ya ini karena mungkin waktunya sudah mau habis ya. Saya mungkin tutup dengan seperti ini aja. Ini masih ada satu pertanyaan, kalau masih mau bertanya silakan, saya tunggu sambil saya ngasih tahu. Setelah ini yang masih ada pertanyaan, kebingungan atau pengen konsultasi dan nanya-nanya, boleh silakan WhatsApp saya. Ya, nanti WhatsApp nanti saya cek di HP, baru nanti saya bisa balas di HP hari ini. Insya Allah saya bisa bantu teman-teman dengan permasalahan-permasalahannya. Tapi ingat ya, saya hari ini ada acara juga nanti siang, jadi mungkin kalau siang saya slow respon mohon maaf. Ya, ada mungkin yang mau bertanya terakhir satu atau sudah cukup kita tutup? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Karena sudah tidak ada yang bertanya, sudah tidak ada lagi yang mau dilanjut di Google Meet, saya minta tolong yang belum baca artikelnya tadi silakan dibaca PDF-nya. Buat yang nanti ada pertanyaan, mau diskusi secara pribadi, secara privat yang nggak enak diobrolin di sini, silakan boleh chat saya di WhatsApp, nanti kita lanjut di WhatsApp. Mungkin sekian, begitu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, sudah bertanya juga. Makasih Faris, makasih Nika. Saya tutup dulu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pagi Pak.